tantang. Saya pernah dipanggil sama Kepala BIN, ditanya buktinya, tak tunjukkan. Sri Mulyani itu terlibat, dia yang tanda tangan. Maaf, yang mulia Presiden Prabowo, kapan saja saya berani bertanggung jawab untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan membahas persoalan hukum yang ada di Indonesia, terutama soal keuangan negara, ya. Dan nanti kita akan bahas juga mengenai BLPI, ada BC Agit dan lain-lain, dan ya masuk juga soal pajak. Ya, ini menarik nih yang sekarang sedang hangat. Nah, di samping saya ada seorang tokoh, ya, sangat tokoh nasional nih. Udah beberapa kali kita berbincang-bincang ke podcast. Nah, kali ini beliau saya undang di studio Ratas TV. Saya perkenalkan, yaitu Bapak Sasmito Hadinegoro. Assalamualaikum, Mas Sas. Waalaikumsalam, Mas Agus. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan menerima undangan kami di Ratas TV, Pak Sas. Ya, saya dengan senang hati untuk mengunjungi studio Ratas TV supaya saya dengan demikian lebih jelas tahu posisi Anda, sehingga mudah-mudahan Ratas TV nanti dalam 3-4 tahun yang akan datang menjadi TV besar. Amin. Seperti TV One dan yang lain. Amin, amin. Terima kasih. Ya, pemirsa, Pak Sas, ya, nama lengkapnya Pak Sasmito Hadinegoro. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS, ya. Dan juga beliau ini seorang ketua lembaga penyelidikan ekonomi dan keuangan negara. Jadi sangat kompeten. Ini dan pemirsa sudah tidak asing lagi dengan gebrakan beliau ini kan. HMS beberapa kali melakukan manuver aksi demonstrasi dalam rangka mengkritisi pemerintah di bidang keuangan negara. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik ini. Pak Sas, izin. Ini sebelum kita masuk lebih jauh, nah, ini kita Ratas TV coba memotret situasi bangsa yang saat ini sedang pergantian rezim. Pergantian rezim dan transisi lah gitu kan. Nah, kemarin publik ya dihebohkan dengan penetapan status tersangka orang dekat Megawati, seorang sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ya, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, ya. Dan kita tahu Pak Sas, ini komitmen Pak Prabowo ini kan sangat keras, ya kan, sangat tegasnya. Pada selesai beliau dilantik, beliau akan mengatakan dengan tegas akan memberantas para koruptor, basmi korupsi lah di negeri kita ini. Nah, ya, menurut Pak Ketum ini, ungkapan Pak Prabowo ini sebenarnya ini serius, omong-omong atau tidak? Tentang omong-omong nih, menurut Sas nih. Jadi mulai beliau terlatih kurang lebih mungkin 100 hari ya, gitu kan? Iya, terima kasih Mas Agus. Saya diundang ke studio Ratas TV ini. Sesungguhnya saya sebagai orang yang sangat mencermati perubahan politik sejak Orde Baru berakhir, era Presiden Soeharto 98 diteruskan era Habibie, era Gus Dur, Megawati, 10 tahun era Presiden SBY, sampai dengan 10 tahun Presiden Joko Widodo berkuasa. Almost 25 tahun saya mencermati, dan sebagai seorang senior citizen, saya sebagai ekonom yang sesungguhnya sebagai seorang aktivis yang sejak tahun 78, saya bersama orang-orang seperti almarhum Abdurrahman Wahid, Daniel Dakite, Syahrir, kita aktif di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial LP3S dengan Prisma. Itu konsisten. Kita istiqomah selalu sebagai non-government. Itu mencermati kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa,
Meskipun sempat saya karena tahun 78 mengkritisi prospek Pelita 3 era Orde Baru, kemudian saya sempat 10 tahun diajak bergabung ke Departemen Keuangan oleh Pak Ali Wardana dan Pak Marzuki Usman, yang saya waktu itu di usia muda pengen tahu dari dalam situasi kebijakan moneter, kebijakan perpajakan, kebijakan bea cukai, sehingga sebagai partisipan observer saya selama 10 tahun di Departemen Keuangan dari tahun 79 sampai 89, bagi saya untuk sekolah melebihi saya mengikuti program doktor di Fakultas Ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena saya tahu betul-betul semua teori-teori ekonomi sampai seperti Budiono sekolah ke Wharton School di Amerika, ahli moneter, Sri Mulyani juga di luar negeri. Semuanya itu teori-teori ekonomi itu dalam prakteknya kadang-kadang hanya isapan jempol yang dilakukan karena mereka dengan kekuasaan justru kadang disalahgunakan. Buktinya apa? Seperti kasus skandal Bank CIC oleh Budiono tahun 2002. Kasus skandal sensuri, kasus skandal pajak yang dilakukan oleh Budiono maupun Sri Mulyani dan Darmin, yang sejak tahun 2009 meledaknya kasus Gayus Tambunan. Saya buka semuanya, adanya kebijakan-kebijakan yang dicontoh oleh pejabat-pejabat pajak yang teri-teri seperti Gayus, itu justru ibaratnya kepala ikan, busuk itu memang dari kepalanya. Nah, sekarang kalau Anda mempertanyakan kepada saya seperti kasus sedang rame-rame Hasto Sekjen PDIP hanya kasus gratifikasi pergantian anggota DPR dianggap menyuap KPU hanya berapa puluh juta, 900 juta. Ya Allah ya Robbi, di mata saya itu justru secara politis, secara ekonomi keuangan negara itu mengalihkan isu, tetapi memang sensitif, bisa membawa situasi yang belum 100 hari Pak Prabowo berkuasa. Saya tahu Pak Prabowo, kenal Pak Prabowo sejak tahun 2009 waktu beliau menjadi calon wakil presidennya Bu Megawati. Saya diperkenalkan kepada Pak Prabowo oleh Pak Tri Sutrisno sebagai ex-Wapres RI. Bagaimana saya sempat dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Suhardi almarhum. Suhardi almarhum yang teman saya seasrama di asrama Dharma Putra UGM, yang sempat saya waktu itu sebenarnya diminta bergabung di Gerindra sebagai ketua DPP Gerindra bidang perpajakan dan bea cukai, tapi karena saya merasa sebagai aktivis yang biasa sebagai non-government itu mengkritisi pemerintah, saya tidak enak kalau saya ada di dalam partai, kemudian saya bersuara keras seperti apa yang Anda mau pertanyakan hari ini dengan statement-statement Pak Prabowo. Saya melihat bahwa nomor satu tentang soal Hasto, Sekjen PDIP. Kalau Hasto itu memang patut diduga secara pidana itu bersalah, ya diproses saja, dipidanakan. Itu Kapolres sama paling tinggi Kapolda aja cukup, nggak usah dibesar-besarkan. Bagi PDIP, kalau PDIP kehilangan Hasto jadi sekjen, gampang diganti. Di sana ada yang pintar-pintar banyak, seperti Ahok, seperti siapa lagi yang bisa ditunjuk sebagai sekjen PDIP, nggak ada masalah. Tidak perlu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sekarang untuk memicu publik dengan isu yang baru saya terima, keputusan PPN naik 12%, diketuk oleh Ketua DPR Puan Maharani, tapi kemudian ada gerakan sekarang mau dilakukan sesuatu yang mungkin mau melemahkan rezim Prabowo. Karena sebetulnya keputusan pajak itu sendiri sebenarnya disarankan oleh mantan Dirjen Pajak
kawan saya lama itu Adi Purnomo yang pernah jadi ketua BPK. Memang tidak perlu. Sekarang butuh peningkatan pendapatan APBN itu dengan harus menaikkan PPN 12%. Ya. Negara ini sebenarnya harus kembali, Menteri Keuangan atau Dirjen Pajaknya introspeksi. Ya. Filosofi pajak itu simple, no taxation without representation. Saya katakan, saya sebagai seorang yang sempat 15 tahun sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Waktu skandal pajak Gayus Tambunan pun saya temukan kesalahannya juga dilakukan oleh Darmin Nasution waktu Dirjen Pajak. Dia memberikan persetujuan atas keberatan pajak PT SAT di Sidoarjo yang itu keliru. Sehingga Darmin pun sebetulnya harusnya sudah P21, harusnya dipidanakan. Ya. Ini jujur. Ya. Saya berani dikonfrontir. Saya dapat informasi valid bahwa kasusnya Darmin Nasution itu di-PTS-kan karena perintahnya Center of Power. Malah Darmin dijadikan Gubernur BI. At any time, 24 jam, saya berani diklaim, dituntut kalau saya dianggap menjelekan namanya Darmin. Darmin itu terlibat. Direktur pajak di bawah Darmin sampai anak buahnya, sampai Gayus Tambunan masuk penjara semua. Darmin yang tanda tangan persetujuan keberatan pajak kok nggak dipidanakan. Ya. Kasus itu jelas kasus pajak yang sudah masuk ranah pidana, sudah lengkap P21, harusnya dilempahkan ke meja hijau, tidak bisa diterbitkan namanya SPT-nya. Ya. Penetapan pajaknya nggak bisa. Ya. Itu waktu itu Sri Mulyani sampai seolah-olah dilarikan ke Bank Dunia. Ya. Saya pernah dipanggil sama kepala BIN, ditanya buktinya, tak tunjukkan. Saya bicara di Metro TV, di TV One hampir beberapa tahun. Sri Mulyani itu terlibat. Dia yang tanda tangan meminta menghentikan kasus pajaknya Paulus Tumen waktu itu. Yang dia terus terang aja ditetapkan SPT-nya 35 miliar, yang harusnya 80 miliar, hanya bayar 7 miliar. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ini ceritanya di zaman Pak Prabowo ini. Kalau beliau sejak awal mengatakan mau berantas korupsi itu dari kepalanya. Kalau ikan busuk itu dari kepalanya. Maaf, yang mulia Presiden Prabowo, kalau sempat melihat podcast ini, kapan saja saya berani bertanggung jawab untuk menjelaskan bahwa kasus skandal pajak itu sampai kemudian dilakukan tax amnesty tahun 2016 itu sama saja memberikan pengampunan kepada pengembang pajak. Ya, senang mereka. Kayak Budi Hartono dan yang lain-lain, mungkin yang hartanya gara-gara ngemplang menjara BCA ratusan triliun, dia cuma ngaku asetnya 200 triliun, leha-leha saja. Jadi sekarang kalau Pak Prabowo mau melakukan pengampunan terhadap koruptor supaya kalau mengembalikan korupsinya dibebaskan, itu menurut saya sesuai Undang-Undang Tipikor, impossible. Sesuai Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tipikor, pejabat publik saja tidak menerima mengambil serupiah pun kalau dia itu dianggap merugikan potensi keuangan negara, ya harus masuk penjara. Ya, artinya pernyataan Pak Prabowo itu mungkin bisa dikatakan atas semacam apa, Pak Sas? Ini kan beliau presiden kan, padahal kan beliau itu presiden. Mungkin yang memberi masukan orang yang pas di dekatnya, memberikan bisikan. Asal uangnya masuk negara. Pak Prabowo kalau bertanya kepada saya, gampang sebetulnya. BCA itu bisa diperiksa pidananya. Belum kedaluarsa. Budi Hartono itu hanya membayar 5 triliun untuk 51% saham BCA tahun 2003. Yang nilainya waktu itu aset BCA itu 117 triliun. Ditambah plus obligasi rekap yang ada di dalam bukunya.
hitungan saya pada waktu itu 200 triliunan. Ya. BCA dibayar 5 triliun tahun 2003 oleh Budi Hartono dengan menggunakan kendaraannya Faraon. Kalau dia tidak mengaku punya saham, itu biasa. Konglomerat itu namanya pribadi, nggak ditulis, tapi pakai PT, pakai institusi. Dia pakai kendaraan cangkang di Singapura. Bukan perusahaan cangkang ya Pak? Iya, selalu. Sekarang pun boleh diperiksa, ayo diaudit kembali. Tak minta tolong juga membantu menjelaskan ini Pak Kwikiangi yang masih sehat, beliau masih bisa. Ya, saya beberapa kali terakhir, beberapa bulan yang lalu masih membicarakan dengan Pak Kwikiangi, dengan Prof. Edi Swasono. Itu belum kedaluarsa, saya tahu. Di tanggal 4 September 2018. Ya. Saya waktu memimpin gerakan demo besar-besaran ke BCA Tower tanggal 3 Agustus 2018 Ya. dengan 2000 masa. Saya akhirnya dipanggil ke Istana Binagra oleh KSP Jenderal Muldoko, resmi mau dikonfrontir dengan Budi Hartono dan Bambang Hartono. Tapi Budi Hartono dan Bambang Hartono tidak berani hadir, alasannya di Singapura, ibunya sakit. Yang hadir datang Arman Budi Hartono, anaknya. Yang sekarang wakil di BCA ini oleh Suburtan, direktur BCA. Iya. Dia udah datang setengah jam lebih dulu, sudah bertemu dulu dengan Jenderal Muldoko. Dipikir dia udah lebih dulu datang, terus mau ketemu dengan kita ini aktivis, dipikirnya aktivis pinggir jalan. Dia tolak pinggang begini. Iya. Saya bentak di depan Pak Muldoko. Anaknya Budi Hartono itu. Iya. Arman Budi Hartono. Iya, Arman Budi Hartono. Pak Muldoko minta kepada saya, Pak Sas, tolong diterangin kemarin kok demo menjelang pemilu 2019 tuh, jangan sampai bikin ribut politis. Ya. Tolong dijelasin. Saya melihat ada anak muda itu dengan sombong tuh tolak pinggang di sampingnya Jenderal Muldoko. Anda tahu, saya mana peduli. Merasa dia anak orang terkaya nomor 1. Saya bentak dia. Pak Muldoko, ini merasa anaknya orang terkaya nomor 1 di Indonesia, tolak pinggang di depan kita. Turunkan tangannya. Turunkan tangannya. Itu BCA dirampok, dijarah oleh ayahnya. Laporkan kepada Presiden Joko Widodo. Saya siap menjadi saksi ahlinya. Nyatanya apa? Dia turunkan tangannya. Suburtannya waktu saya katakan terima subsidi bunga obligasi rekap 7 triliun setiap tahun. Itu dia terus interupsi. Pak, kami terima bunganya sampai 2009. Oke, sampai 2009. 2009 itu sejak tahun 2004 berapa? 42 triliun. Iya. Terus dijual pokok obligasi rekapnya. Ini kan suatu rekayasa keuangan. Iya. Obligasi rekapitalisasi pemerintah itu sebetulnya dulu diberikan kepada bank-bank pemerintah dan bank swasta termasuk Bank Mandiri. Ya. Itu untuk ganjal buku saja, nggak ada isinya. Saya nggak bicara dengan kawan saya mantan pejabat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan yang sempat jadi Dirjen Pajak, bahwa itu sebenarnya pemerintah sedang nggak ada duit. Ya. Jadi seolah-olah itu hanya semacam giro cek kosong, Ya. supaya untuk sisi asetnya bank-bank yang harus dibailout itu bisa memenuhi syarat karnya, capital distribution-nya. Nah, ini publik pada nggak paham. Ya, Pak Ketum, ini menarik. Maaf saya potong, punten sebentar supaya tidak lupa juga. Dan ini kan kemarin dalam kata-kata Trans TV juga hasil dari pemeriksaan BPK menyatakan bahwa BCA itu mempunyai hutang ke negara kalau sekitar 26 triliun, kalau salah 26, sekian triliun. 26. Iya, 26, sekian triliun lah gitu kan. Nah, artinya ini kan sangat ironis gitu loh. Dia yang Anda katakan tadi menjarah Ya, BCA kan itu kan. Kemudian dengan hasil yang sekarang dia alih-alih enak-enak saja gitu kan. Nah, tidak ada upaya hukum juga, tidak ada apa namanya penindakan hukum. Menurut Anda seperti apa kalau begitu? sekarang ini harap Anda tahu
urusan hukum BCA yang terjadi tahun 2003, yang patut diduga ada konspirasi gelap Menteri-Menteri Ekonomi Kabinet Megawati, dalam hal ini Menteri Keuangan Budiono, Menteri Perekonomian siapa itu, Profesor Dr. Dorojatun Kuncoro Yakti dan Laksamana Soekardi, Menteri BUMN waktu itu saat mau terjadi transaksi penjualan BCA yang sebetulnya pada waktu itu BCA itu posisinya profitable. Ya. BCA itu sudah untung 4,5 triliun. Jadi kalau mau diperiksa orang-orang yang masih pada hidup, masih ada lah Gunawan Yusuf, ada Setiawan Jodi yang tahu ngerti semua masalah kasus di BCA, Aris Sute, Pak Kiangi juga. Waktu transaksi itu dilakukan, ya kan? Ada rapat terbatas, dianggap rapat kabinet, Ya. dilakukan di Departemen Kesehatan yang mengatur malah Menko Kesra Yusuf Kala. Diatur rapatnya bukan di Departemen Keuangan atau di kantor BUMN atau di kantor Menteri Ekonomi, di kantor Menteri Kesehatan, supaya mungkin patut diduga wartawan tidak tahu. Kayak memang lagu ya. Nah, supaya senyap. Iya. Itu yang terjadi debat keras karena seorang kepala Bappenas yang namanya Dr. Andes Kiangi meminta kalau itu mau dijual 5 triliun, oke, tapi obligasi rekapnya 60 triliun dari buku BCA dikeluarkan. Iya. Apa yang ditempatkan pemerintah itu obligasi rekapitulasi pemerintah. 3 orang itu nggak setuju, terutama mungkin seorang mantan bankir seperti Laksamana Soekardi yang patut diduga mungkin mereka sudah ada deal dengan Budi Hartono, mempertahankan. Enak sekali 51%, kan sama dengan besoknya itu diberi subsidi bunga 7 triliun, 5 triliunnya kan udah baik, itu terus diberi bunga sampai tahun 2009, itu gratis. Anda tahu sekarang BCA nilainya hari ini mungkin 1.400 triliun. Laporan keuangan BCA kemarin sampai triwulan ketiga, keuntungannya berapa? 50 triliun. 68 triliun. Iya. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo membutuhkan pemasukan keuangan negara yang extraordinary, harusnya untuk memberi makan anak-anak yang gratisan 70 triliun, kok repot? Ya kan? Dari laba BUMN yang gede-gede itu 2,5% kan harus diberikan untuk sesar. Nggak usah dari APBN membebani Sri Mulyani. Diambil dari laba. Apalagi sekarang dengan ada BCA ini bisa ditarik 51% dari 1.400 triliun. BCA ini 700 triliun bisa diambil kembali masuk ke negara. Dengan segala kekuatannya pemerintah bisa. Kalau Pak Prabowo punya political will dan political done. Tapi maaf loh ya. Kalau bicara dalam hal ini di tingkat atas sudah ada konspirasi gelap. Iya. Kita rakyat pun nggak bisa apa-apa. Terus sekarang Sri Mulyani dengan enak saja mau bicara menaikkan pajak PPN 12% saja. Yang benar aja. Pajak itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tata kelola keuangan negara itu prinsipnya harus transparan, harus terang benderang, supaya tidak ada dusta di antara penguasa dan rakyatnya. Harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan penggunanya. Dan yang penting, masyarakat Indonesia itu semua berhak mengetahuinya. Saya aja ditegur teman-teman Departemen Keuangan yang senior-senior, Pak Sas, jangan membuat orang-orang jadi pintar. Lah saya marah. Saya bilang Anda itu mau ikutin bosmu saja, Sri Mulyani, untuk membodohi rakyat terus-menerus. Stop pembodohan rakyat ini. Jadi ini di sini saya mengatakan contoh negara-negara yang lain. Sejak Satgas PLBI dibentuk pada tahun 2021,
Nah, sampai Juni 2024 itu mereka Iya. berhasil menyita aset obligor itu sekitar 38,2 triliun. Iya. Dan ini jauh dari target, ini sebesar Iya. 110 triliun. Ini diungkapkan oleh Pak Menko Jayanto waktu itu ya, Menko Polhukam. Menko Polhukam si Mahfud MD yang hanya targetnya 110. Iya. Saya waktu di konfrontir diadu sama Mahfud di tim pansus, saya bantah, saya bilang kepada Pak Iya. Mahfud, Anda nagihnya harusnya 1.000 triliun lebih. Ya, Mau buktinya? Ada buktinya. ya, Dia menjawabnya, oh saya hanya ditugaskan perdatanya saja Pak. Kalau ada buktinya pidana, silakan Pak Sas melaporkan kepada penegak hukum Polri. Tahu saya, Ya. tapi sekarang presiden itu yang terpenting. Kapolri, Jaksa Agung, saya itu ketemu Jaksa Agung zaman SBY, udah jelaskan semua. Ya. Mereka nggak berani bicara. ya, KPK Pak Busro Mukodas ketemu saya demo sampai 12 kali, kok nggak pernah ada yang berani menuntut atau mensomasi saya. ya, Saya bilang, terlebih face mafia keuangan negara, Sri Mulyani, Budiono, dan Minasution harusnya diperiksa. Pak Busro dengan diem waktu saya tanya. Saya minta dijawab Pak Busro. Anda ini kok diem aja nggak berani menjawab. Empat mata dengan saya. ya, Jawab saja pertanyaan saya. Anda ini apakah diintervensi oleh Central Power? Jawabannya hanya satu kata. Banget. Oh, banget itu sangat. Sekarang Pak Prabowo bagaimana? Artinya ada kekuatan besar waktu itu ya. Wah, iya. Sampai sekelas Pak Busro waktu KPK aja. Nah, itu saya ini Pak Busro itu satu angkatan dengan saya. Orang mau ketemu dengan dia susah. Saya ketemu Pak Busro di Jogja, janjian di Soto Soleh, ngobrol. Ya, sholat Jumat bareng. Nah, Gimana? lalu seperti apa pertanyaannya Pak Sas? Kalau memang seperti itu terus kan, sedangkan negara butuh pemasukan yang cukup besar juga, ya kan? Kalau seperti Anda katakan tadi, Pak Sas tadi kan itu sangat ironis gitu loh. Jadi seperti bingung juga. Seperti kasus BJ aja, penegak hukum tidak berani menyentuh. Ya, sekarang persoalannya kembali. Pak Prabowo itu waktu kampanye presiden aja nyebut Sri Mulyani itu ratu utang. Kemarin mau bentuk kabinet, Anda mewawancarai saya singgung sebelum diangkat. Nah, kok sekarang Sri Mulyani dijadikan Menteri Keuangan lagi? Madam defisit saya katakan. Utangnya negara 8.000 triliun lebih. Ya, utang negara ditinggalkan SBY waktu itu cuma 3.000 triliun. Patut diduga Pak Prabowo ada masukan. Wah, kalau bukan Sri Mulyani Menteri Keuangannya, nanti Pak Prabowo kalau jatuh tempo dianggap bisa gagal bayar. Kayaknya menurut saya nggak perlu takut Pak Prabowo. Ya. Di lingkungan Pak Prabowo banyak yang pintar. Ya. Orang-orang mantan gubernur BI juga jadi ketua Dewan Pakar di Gerindra. Ya kan? Dari dulu saya tahu bagaimana posisinya. Yang jelas Sri Mulyani itu bukan saya sentimen, saya kenal pun tidak. Ya. Dia itu hanya angkatan selevel angkatannya istri saya, 10 tahun di bawah saya. Jadi saya sudah pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan. Sri Mulyani tahun 84 itu baru lulus S1. Ya. Saya bukan merasa dia lebih pintar atau saya merasa lebih pintar. Tapi soal pengalaman, Sri Mulyani itu nggak pernah mengalami proses menjadi seorang kepala seksi, menjadi kepala subdirektorat, jadi direktur. Tahu-tahu menjadi menteri. Enak loh. Makanya salah dia waktu zamannya kasus Paulus Tumeu itu karena nggak paham masalah perpajakan. Masalah teks amnesti juga begitu. Iya toh? Dengan enak saya waktu itu menentang keras tahun 2016. Ya. Nah sekarang kembali. Pendapatan negara potensinya itu banyak. Yang kembali masalah intensifikasi pajak. Ya. Jangan melakukan ekstensifikasi dengan sekarang menaikkan PPN 12%. Dengan intensifikasi digali dari potensi BPWP besar.
Yang jelas-jelas itu hari-hari ini yang menengah bawah itu UKM itu berat semua, ngos-ngosan. Ya. Banyak yang gulung tikar. Ya kan? Tapi yang konglomerat paling tidak masih bisa diperiksa. Nah, sekarang kembali kepada masalah ini. Harusnya dilakukan kembali penerimaan negara dari bukan pajak juga. Katakanlah bagi hasil dari pemberian izin kebun sawit yang ratusan ribu hektar. Izin-izin tambang emas, tambang batu bara. Itu berapa persen cuma diterima? Harusnya negara bisa mendapatkan lebih. Kalau nggak mau, dicabut izinnya. Ya. BUMN kita harusnya kan bisa. Ya. PT Tambang, aneka tambang itu kan bisa melakukan. Kenapa mesti itu dilakukan oleh swasta diberikan? Sekarang orang terkaya menurut Pak Prabowo nggak sampai 10%. Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, waktu masih mengkritisi rezim SBY maupun rezim Joko Widodo, begitu keras Pak Prabowo mengatakannya. Ya kan? Pendapatan negara ini, kekayaan negara ini hanya dikuasai tidak sampai 10% penduduk 280 juta. Ya. Ya, mohon maaf, yang mulia Presiden Prabowo sekarang kalau mendengarkan saya mengingatkan ini, harusnya kalau raja orang Jawa itu Sabdo Brahmonolojo, Sabdo Pendito Ratu, apa yang dikatakan harus dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang dilaksanakan. Jadi kalau mengenai masalah hukum tadi kembali itu masalah hasto, masa Harun Masiku, nggak perlu dibesar-besarkan, lakukan saja. Ya. KPK kalau mau tetapkan orang menjadi tersangka memang ada buktinya, yang lain-lain yang sudah ditetapkan jadi tersangka sudah pada dimijaukan dihukum atau belum? Yang mantan Menteri Pertanian, yang ditetapkan oleh tersangka yang lain-lain, mantan Dirut Pelni atau mantan Ketua KPK. KPK ini harus sekarang yang rezim baru ini membuktikan bahwa good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, clean government, tata pemerintahan yang bersih, dibuktikan. Sebelum 100 hari aja bisa melakukan. Tapi kalau dalam tempo belum sampai 100 hari ini hanya retorika saja, ya nanti masih akan ribut tenang. Ribut tenang. Karena apa? Akhirnya orang menyimpulkan, wah sami mawon ternyata rezim Pak Prabowo dengan rezimnya sebelumnya. Bahkan patut diduga ini hanya didrive oleh Joko Widodo. Saya yakin Pak Prabowo tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita cermati beliau itu sebagai seorang yang sangat cinta tanah air, betul-betul konsekuen menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dan itu perlu dibuktikan ya, Pak Sas ya, dengan gerakan beliau secara nyata itu kan. Misalkan menangkap koruptor kakap misalkan itu kan, atau dengan BLBI misalnya atau Bejagit misalnya gitu kan. Seperti itukah? Saya yakin masalah hukum yang terkait undang-undang tipikor, saya katakan tadi, saya ulang, itu adalah extraordinary crime. Jadi orang korupsi itu tidak terus diampuni seketika setelah menyerahkan kembali hasil korupsinya. Harus melalui proses hukum, karena kita negara hukum. Dibuktikan di pengadilan, dia divonis berapa tahun pun atau harus mengembalikan kekayaannya kepada negara. Kalau dia serahkan semua hasil korupsinya, kemudian orang yang minta gerasi kepada presiden diampuni, itu menjadi haknya Presiden Prabowo. Boleh beliau mengampuni, tapi tidak terus begitu menyerahkan terus diampuni, besok boleh pulang. Kok lucu? Maling ayam saja ditangkap, ayamnya dikembalikan, orangnya masuk penjara 3 bulan.
Apalagi yang apalagi ini yang kakap ya. nilainya kakap triliunan. Jadi yang jelas saja dong. Iya. Jadi kita ini kan katanya nggak boleh memban siladan, nggak Iya. boleh pilih kasih, Iya. iya kan? Nggak boleh tebang pilih ya, Bang. Oh, Betul ya. iya. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak Sas ini ya soal tadi BLB Git menarik juga, soal BCA juga Git, BCA Git ya. Saya Rans TV sempat juga konfirmasi ke pihak BCA waktu itu kita coba hubungin direktur utama Pak Yayas Ya, ya. Setiatmaja ya, tapi Yayas Setiatmaja. ya beliau dengan dalih sibuk segala macamnya waktu itu ya, sehingga sampai sekarang belum bisa memberikan jawaban. Saya nggak tahu ya apakah beliau memang menghindar atau tidak. Mudah-mudahan melalui tayangan ini pihak BCA bisa memberikan informasi. Yang namanya perusahaan swasta, apakah Yayas Setiatmaja atau di sana ada Raden Pardede jadi komisaris, atau mungkin ada Harinowo, yang itu semua mantan pejabat BI semua. Ya, Itu orang-orang yang sebetulnya maaf masih tetap butuh dapat gaji. Kalau dia salah ngomong, Anda wawancarai, dipecat dia. Dia boleh cari aman, sumun, selamat saja. Coba dikonfrontir dengan saya. Nggak berani dia. Ya. Kenapa? Namanya swasta, kekuasaan ada pada ownernya, pada Budi Hartono, pada Arman Hartono sekarang. Kelihatannya Arman Hartono sekarang wah dirut. Tapi sesungguhnya lebih dari dirut dia. ya, Yayas Setiatmaja kan bukan pemiliknya. ya, Iya kan? Dia cari selamat sumun selamat saja menghindari Anda. ya, Tapi sekarang BCA ini adalah skandal pajak korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka. Saya mau dikonfrontir kapan saja berani, 24 jam saya diundang. Ya, mumpung masih hidup ada Profesor Edi Suarsono, ada Pak Kwikiangi yang umurnya udah 85-90 tahun, masih sehat ya, dengan saya. Yang lain-lain, aktivis-aktivis Rizal Ramli udah meninggal. ya, Lili Wahid udah meninggal, Kiai Maksum udah meninggal. Habis nih kawan-kawan saya seperjuangan. ya, Nah, justru di dalam posisi ini, siapa yang berani bicara seperti apa yang saya ungkapkan? Lu boleh hitung jari Anda 5 aja, nggak ada yang berani ngomong seperti saya. ya, Saya itu udah diancam mau dibunuh, mau disewain sniper sejak zamannya SBY. Alhamdulillah dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya umumkan ke seluruh Indonesia. Karena saya tidak mau mati tiba-tiba kayak si siapa itu aktivis Malang yang diracun itu Munir. seperti Munir. Saya ditegur waktu itu oleh kawan saya Direktur BIN. Lu Pak Sas, kok diumumkan semua teman jenderal-jenderal di BIN? Loh, yang tahu kalau saya tiba-tiba dieliminasi, ya kan? Biar saya Indonesia tahu. Iya, iya, iya. Ya kan? Ini semuanya itu menjadi fakta. Ya, Karena sekarang zaman transparansi, ya, terbuka, ya, ya kan? Akuntabel, ya, dan masyarakat berhak mengetahuinya. Jadi apa yang saya ungkapkan ini, maaf lahir batin, ya, di akhir penutup tahun ini, ya, di era Pak Prabowo mungkin baru mau 2 bulan jadi presiden. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh beliau. ya, Pak Prabowo jangan bilang tidak kenal dengan saya. Oh, dia kampanye ke Cirebon, saya temenin, ke Garut meresmikan masjidnya Kiai Haji Iban aja saya temenin. Saya bukan bermaksud untuk minta diberi jabatan komisaris BUMN. ya, itu dulu ya berarti ya, bukan sekarang. Saya tidak bermaksud untuk itu. Udah sekarang itu udah lewat saya. Saya hanya sebagai seorang senior citizen, saya masih wajib memperingatkan. Ya, Gitu loh. Pak Prabowo kan sebaya dengan saya, Ya. 73 tahunan. ya, Jadi apa salahnya sih? Ya. Saya memberi masukan ini secara terbuka. ya, Kasihan kalau beliau diberi masukan-masukan yang nggak benar. ya. Ya, ini karena ini komitmen beliau juga untuk berantas korupsi ya, Pak Ketua Sas Iya. ya. Nah, Pak Sas, apakah ini menurut Anda contoh yang nyata seperti BCA tadi itu, BCA Git? Ini kan apakah sampai sekarang tidak ada penindakan kasus hukumnya secara tegas? Apakah ini memang kekuatan oligarki yang notabene Budi Hartono itu orang terkaya di Indonesia? Ya, duitnya banyak. Berarti- Kalau bicara ujung-ujungnya duit, kekayaan Budi Hartono sekarang 500 triliunan.
Ya. Kita ini cuma uangnya cukup makan bulanan saja. Tapi kita ini tidak bermaksud iri hati Ya. dan sebagainya. Tapi mau mempersoalkan masalah yang itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Ingat sabda Rasulullah, kalau ada kemungkaran tidak ada seorang pun yang berani memperingatkan, azab nanti dikenakan secara merata. Ya. Saya mengedoman itu, saya istiqomah, lillahi ta'ala nahi munkar. Jadi kalau kasusnya si Budi Hartono ini, dia dividennya 68 triliun. Ya, dia misalnya terima 50%-nya aja 30 triliun. PCA misalnya aja 10 triliun bagi-bagi. Ya. DPR Komisi 11 diam saja semua. Maaf ya, para penegak hukum, nggak usah saya sebut satu persatu. Dibagi-bagi 10 miliar, diamplopin 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Selesai kan? Loh, mau bilang apa? Iya. Iya. Ini zamannya zaman edan. Seolah-olah sekolah ketuban ya mau dianggapnya edan. Kita ini bukan mau ngedan begitu. Tapi kita itu mau menunjukkan negara ini utangnya 8.800 triliunan. Iya. Untuk mengurangi itu paling tidak. Sekarang BCA diambil 51%. 700 triliun. Dengan baik-baik. Diajak deal ya Pak Prabowo Subianto. Yang sudah didapatkan oke. Sudah, tapi yang sekarang serahkan. BCA. Dia ada punya kekayaannya dia. Iya. Ratusan triliun. Jarum itu sekarang kalau nggak ada BCA udah bangkrut. Iya. Jarum itu disubsidi oleh BCA. Iya. Saya ini bukan ngarang. Yang ngomong ponaknya Budi Hartono sendiri, ponaknya Bambang Hartono. Cerita kepada saya. Oh ya. Saya itu sering di lobi diajak makan di sate house tempo hari. Sekarang anaknya udah di luar negeri. Cerita. Jarum itu udah rugi bersaing sama Gudang Garuda Sampurna kalah. Tapi nyatanya kan Jarum Foundation-nya dikibar-kibarkan terus. Duitnya dari mana? Dari BCA. Jarum Foundation kalau diberi setahun 1 triliun kan kecil untuk bagi-bagi beasiswa dan sebagainya. Sekarang di sekolah kan ke luar negeri, di sekolah memang berapa sih? 100.000 dolar, 200.000 dolar. Kecil, chicken feed. Ya. Kalau begitu dengan yang Pak Sis katakan tadi, kita berharap ke siapa lagi? Kalau maaf ya, penegak hukum, maaf lah, sudah dilemahkan tanda kutip ya kan? Itu kita berharap kepada siapa lagi kalau begitu Pak Ketum? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada kekuatan yang setara dengan kekuatan Allah. Yeah. Kita tunggu Allah dan semesta ini menggerakkan pikiran orang-orang seperti Pak Prabowo yang sedang berkuasa untuk tergugah. Iya. Ya kan? Kalau saya katakan raja itu Sabdo Brahmanorojo, Sabdo Pendito Ratu. Kalau beliau mengatakan berantas korupsi dari atas, ya dari kakap-kakapnya, saya tunjukkan. Ya kan? Yang sekarang terkait dengan Antoni Salim sama Budi Hartono lempar-lemparan punya utang oleh BPK dinyatakan dalam bukunya masih 26 triliun BCA yang masih harus dibayarkan. Setelah itu dibayar entah oleh Budi Hartono, entah oleh Antoni Salim, pokoknya dibayarkan. BCM sendiri dipersoalkan pemindahan kepemilikan dari Antoni Salim. Waktu itu karena Antoni Salim ngemplang BCA utang BLBI 33 triliun dan malah kreditnya BCA sendiri diambil duitnya 53 triliun oleh Antoni Salim. Itu harus diusut yang benar dong. Bahwa Antoni Salim itu sukses membuat Indomie rebus, Indomie goreng, Anda ikut makan semua. Itu alhamdulillah. Tapi persoalannya harus dipisahkan. Jadi antara Indomie goreng, Indomie rebus harus dipisahkan. Perusahaannya Salim tetap jalan. Tapi persoalan hal-hal yang menyangkut kerugian potensi keuangan negara, kembalikan dong, bayar.
Sama dengan di Amerika waktu terjadi krisis 98. Ya. Waktu Obama menjadi presiden. Dulu perusahaan-perusahaan yang ditolong itu kembali menolong waktu negara mengalami krisis. Sekarang negara ini dalam defisit 500 triliunan. Ya kan? Gimana? Ya dari potensi-potensi keuangan negara yang sebenarnya terjadi rekayasa di era sejak zaman Megawati, zaman SBY, termasuk sensurikit apa? Sensurikit belum kedaluarsa. Ya. Kenapa Sri Mulyani Monat Manut saja kalau jadi Menteri Keuangan? Sebenarnya ya takut dia karena punya cacat. Dia itu ngakui terlibat dengan BCA Group apa? Dengan apa? Sensurikit. Yang mengucurkan 630 miliar pertama, 632 miliar. Sri Mulyani ngaku diperiksa oleh KPK di Washington. Itu pidana. Gitu loh. Budiono juga sama. Bahwa itu mungkin patut diduga terus mereka pada menyeret kepada SBY. Di luar negeri mantan presiden pada di penjara juga biasa. Iya. Ya toh? Iya. Jangan merasa orang itu kebal hukum. Iya. Di hadapan hukum harusnya tidak boleh dong. Terus kemudian ada excuse gitu. Ya, luar biasa. Untuk Stratas TV dimanapun Anda berada, ini bincang-bincangnya semakin hangat nih. Mudah-mudahan pencerahan dari Pak Sas ini dapat jadi informasi juga kepada aparat penegak hukum maupun kepada elit negara yang mengambil kebijakan. Menunggu saya membaca Al-Fatihah 1000 kali lama itu nggak sabar, beliau menerobos masuk. Sehingga beliau ikut ngaminin. Saya baca Al-Fatihah itu 1000 kali itu 2 jam. Alhamdulillah. Dari tahun 99 itu akhirnya wahyu ratu itu jatuh ke Pak Prabowo tahun 2024 ini. Ya. Luar biasa kan, 25 tahun. Ya, penantian ya. Penantiannya. Aja. Penantian yang sabar. Orang sabar itu pasti akan menang. Pak Prabowo sekarang dengan kesabaran beliau menerima buah sebagai Presiden RI. Ramenya di publik sampai hari ini masih perkara Gibran yang dianggap jadi wapres karena terjadi pelanggaran konstitusi dengan bubu fafa dan sebagainya. Bagi saya nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Semuanya dipersilakan di ranah hukum, diperiksa. Kalau memang oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ditemukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi, melanggar undang-undang, ya diterapkan saja. Dalam hal ini, kasus-kasus hukum yang menyangkut korupsi-korupsi pun, kalau Pak Prabowo mau memberikan pengampunan, bagi saya, kalau memang hasil korupsinya itu dikembalikan, itu pengampunannya itu harus melalui proses hukum yang benar juga. Ya. Yang bersangkutan ya harus dibuktikan di pengadilan. Nanti setelah itu divonis, mereka dinyatakan sebagai koruptor-koruptor, nanti mereka berhak meminta grasi dengan menunjuk pada Pak Prabowo berjanji mau memberikan pengampunan bila mana yang bersangkutan menyerahkan harta korupsinya, ya sah-sah saja. Pak Prabowo memberikan pengampunan itu sebagai hak prerogatif Presiden memberikan grasi. Ya. Tapi mohon maaf, jangan sampai nanti justru dalam konteks Pak Prabowo sebagai Presiden yang baru 3 bulan, nanti ada hal-hal yang dilakukan menyimpang daripada undang-undang KUHP atau undang-undang tipikor yang masih berlalu, sehingga nanti justru menjadi lubang tembak. Ya. Bisa membuat Pak Prabowo bisa melanggar konstitusi, itu bisa menjadi amunisi oleh lawan politik untuk di-impeachment. Ya. Jadi saya menyampaikan ini dengan tulus. Ya. Saya tidak mengkritik Pak Prabowo itu mengatakan hasil korupsi diserahkan kemudian diampuni itu sebagai retorika. Bukan. Saya hanya menyampaikan
kebijaksanaan Pak Prabowo yang baik itu harus dilakukan tetap sesuai dengan real hukum pidana, hukum undang-undang tipikor yang masih berlaku, sehingga jangan sampai beliau nanti seperti era Gus Dur melakukan kesalahan, mengakui menerima sumbangan kasusnya Bulogit tidak, tapi yang dari sumbangannya Bolkiah ya dia terima, itu salah. Jadi lubang tembak. Apalagi waktu itu Gus Dur mau membubarkan DPR segala macam. Nah ini Pak Prabowo jangan sampai ada lubang-lubang tembak yang nanti bisa digunakan sebagai amunisi untuk dilakukan suatu interpelasi di dalam proses beliau masih baru tahun pertama. Jadi saya mudah-mudahan ini didengar oleh beliau dengan tulus ikhlas. Saya berharap mudah-mudahan Prabowo masih bisa berkuasa sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Sehingga mudah-mudahan NKRI tercinta akan lebih sejahtera. Hal yang melanggar hukum, apa itu menyangkut PIK 2 atau menyangkut pemindahan IKN, diperiksa kembali saja. Semuanya haknya beliau. Kalau memang dianggap merugikan keuangan negara, memberatkan negara, kenapa mesti dipaksakan? Kebijakan semuanya Presiden Joko Widodo lakukan tidak harus dianggap benar, boleh dikoreksi. Jadi ini mudah-mudahan, insya Allah Pak Prabowo selamat, selamat sumun sangat, bejo mulya, husnul khotimah, bisa sampai 5 tahun berakhir dan nanti bisa sampai 10 tahun. Amin. Baik, terima kasih Pak Sas. Pemirsa Narasi TV dimanapun Anda berada, ya, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Sasmito Hadinegoro. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Himpunan Masyarakat Sejahtera atau HMS. Ya, beliau juga seorang Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara. Banyak sekali pencerahan yang beliau berikan dalam podcast kali ini. Kita akan bahas lagi dalam topik mendatang. Kita akan jumpa lagi, dan Narasi TV akan terus menyiarkan, ya kan, perubahan yang update tentang kondisi bangsa tercinta ini. Tetap bersama Narasi TV yang tajam, berani, dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Narasi TV. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sas, terima kasih. Sami-sami. Ya.